Di part sebelumnya kita sudah membahas parameter desain, akomodasi, kepraktisan, dan juga fitur. Nah, di part kedua ini kita membahas parameter performa, fun to drive, dan kenyamanan, dan terakhir ada value for money dan juga kesimpulan. Oke, sekarang kita membahas parameter performa. Dari kedua mobil yang kita komparasi saat ini, si X3 yang menjadi terbaik di parameter performa karena dia itu selain efisien BBM, dia juga cepat nih untuk akselerasi dari 0 ke 100. Bisa gitu ya, dia padahal kapasitas mesinnya lebih besar dibandingkan CHR. Si CX-3 ini kapasitas mesinnya 2000 cc dengan tenaga 149 dk ya. Iya, betul. Torsinya 195 Nm. Berbeda dengan CHR, dia kapasitas mesinnya lebih kecil 1800 dengan tenaga 141 dk dan torsinya 170 Nm. Iya. Secara logika seharusnya si CHR yang punya kapasitas mesin lebih kecil dan dikombinasikan dengan CVT bisa lebih irit dibandingkan si pastinya CX-3. sih CHR itu lebih irit dibanding ini. Logikanya. Cuman secara faktanya nih, si CX-3 dengan teknologi Skyactiv-nya mampu mengolah bahan bakar lebih baik. Untuk ini deh, konsumsi BBM-nya berapa? Ini dulu. Ini 13,15 km per liter untuk dalam kota. Sedangkan tolnya yang impresif banget itu 19,2 km per liter. Lumayan ya. Kalau si CHR itu untuk rute dalam kotanya 13 km per liter, sementara untuk di rute tol itu 17,2 km per liter. Jadi memang ada selisih ya. Iya, untuk konsumsi BBM. Nah, sekarang kita membahas akselerasi dari 0 ke 100. Ya, kalau dari akselerasi karena secara kapasitas kan juga lebih besar kan. Tenaganya juga lebih besar. Berapa? Sedikit 0 100 lah. berapa? Ini 10 detik. 10 detik. Kalau di CHR itu 11,9, artinya ada selisih 1,9 detik. Oke, berarti untuk performa, akselerasi dan juga efisiensi BBM, si X3 yang lebih baik. Tadi kita ngomongin performa, nah itu kan ada kaitan erat dengan fun to drive ya. Itu kesenangan berkendara lah. Kalau di CX-3 apa nih yang bikin mobil ini jadi menarik atau menyenangkan gitu dikendarai? Ya, satu kan akselerasinya cepat ya, 10 detik. Respon mesinnya mantap. Lah, performanya Tuh. Ya, memang berasa sih. Lebih berasa lu. Lebih berasa. Oke lah dibanding CHR. Apalagi dia pakai transmisi konvensional kan otomatisnya, jadi sekali. dibandingkan dengan CHR yang CVT itu jadi kerasa apa ya, kayak ngambang gitu ya. Betul. Terus ada pedal shift, ini ada pedal shift. CHR nggak ada pedal shift, cuma ada mode manual aja. Mode manual. Ini ada mode berkendara. Ada 2. Oh, jadi CHR juga ada ya? Ada, cuman masalahnya adalah mode berkendara di sana lebih banyak, ada eco, ada sport, ada normal. Tapi yang jadi masalah adalah untuk penggantiannya, Vic. Kalau ini kan tombol gitu ya. Oh, lebih praktis ya di sini. Lebih praktis. Nah, kalau di CHR itu ya dia perlu masuk ke menu dulu gitu. Di MID, jadi pakai tombol di setir gitu ya nggak praktis sih. Jadi kalau misalnya kita mau tiba-tiba akselerasi gitu dari normal ke sport, itu agak menyulitkan. Oh, cukup ribet ya, apalagi mau nyalip kendaraan di depan gitu betul. kan. Oh ya, ini kan CX-3 udah ada pedal shift, ada mode berkendara langsung di sini malah bisa diganti-ganti. Selain itu dia juga posisi mengendaranya lebih oke lah. Dia posisinya rendah, setirnya juga diatur bisa fleksibel. Jadi sebetulnya di CHR juga bisa. Dia bisa tilt steering sama teleskopik bisa. Terus juga joknya juga bisa diatur meskipun masih manual ya. Ini juga manual. Iya, ini juga masih manual. Ini masih bisa diturunin lagi. Ya kalau untuk posisi duduk sebetulnya emang nggak beda jauh. Cuman kayak kalau CX-3 tuh kita kayak menyatu dengan mobil gitu ya. Betul, ditambah lagi handlingnya. Handlingnya mantep nih handlingnya. Khasnya Mazda sih. Handling yang mantep ini dikombinasikan dengan G-Vectoring Control. Fiturnya dari Mazda. Jadi di saat kita belok gitu ya di tikungan yang beragam gitu, dia bisa nge-cut torsinya. Jadi penumpang di dalamnya nggak terombang-ambing gitu. Jadi nggak biasanya kalau misalnya kita jalan ke puncak gitu ya. Iya, jalannya belok-belok. Itu yang bikin orang penumpang terutama cepat mual. Nah, kalau di Mazda dia punya fitur namanya G-Vectoring Control gitu. Iya. Oke, jadi untuk parameter fun to drive sudah jelas, Mazda CX-3 yang terbaik.
Oke, parameter yang juga penting untuk sebuah SUV adalah soal kenyamanan, Vic. Betul. Karena banyak SUV terutama untuk yang produk Jepang gitu ya. Itu rata-rata bantingannya lumayan ya. Moderat gitu ya, sedikit kaku, tapi nggak begitu keras sih sebenarnya. Karena itu tadi konfigurasi dari atau struktur dari kaki-kakinya. Si CHR ini dengan platform baru TNGA, Toyota New Global Architecture, ditambah dengan suspensi belakangnya independen. Itu ngebuat si mobil ini tuh nyaman banget sih kalau menurut gue ya. Kan? Bagian kaki-kaki di belakangnya itu dia double wishbone ya. Double wishbone. Jadi itu rata-rata di mobil Eropa tuh. Iya benar. Di mobil wishbone. SUV Jepang jarang ya. Jarang, terhitung jarang sih. Iya benar. Baru CHR sih kayaknya ya. Apalagi si CX-3 kan torsion beam kan. Betul. Strukturnya jadi ya kalau soal bantingan suspensi inilah lebih juara. Oke, itu untuk bantingan suspensi. Emang si Mazda CX-3 itu sedikit lebih kaku lah ya untuk bantingan suspensinya. Bagaimana dengan road noise-nya, Mas? Oke, kalau untuk road noise juga bisa dibilang CHR lebih unggul. Karena ketika kami tes nih teman-teman, saat melaju di kecepatan konstan 60 km per jam, itu bisa dihitung dari dB-nya 61,4. Oh iya, itu lebih baik sebenarnya CHR. Karena di Mazda CX-3 itu Mas, dia mencatatkan 63,3 desibel. Artinya road noise si CHR ini lebih baik dibanding CX-3. Jadi kalau diakumulasikan untuk parameter kenyamanan, CHR masih lebih unggul dibandingkan CX-3. Mantap CHR. Oke, sebelum membahas kesimpulan, kita bahas dulu apa sih keunggulan dari dua mobil ini? Pertama, CHR dulu. CHR dulu ya. Iya. CHR itu pertama unggul soal desain. Baik dari eksterior maupun interior tuh dia memang sekeren itu sih dibandingkan CX-3 yang cenderung ngebosenin ya. Udah gitu dia juga soal kenyamanan dia lebih unggul, baik bantingan maupun juga kekedapan kabin. Jadi road noise bisa diredam dengan baik. Dan gak kalah penting adalah akomodasi, Vic. Dia soal akomodasi barang maupun akomodasi penumpang bisa diakomodir dengan baik dibandingkan CX-3. Nah sekarang apa nih yang jadi keunggulan di CX-3? CX-3 dia itu unggul soal performa. Selain kencang dia juga irit, mesinnya kayak aktif. Tambah lagi dia memiliki fitur yang berlimpah. Juga fun to drive CX-3. Dan yang terakhir, dia itu harganya lebih menarik dibanding CSR. Berapa? Harganya berapa CX-3? Harganya 442,8 juta. 442,8. Kalau si CHR ini harganya 490,15 juta. Artinya dia punya selisih hampir 50 juta, Vic. Oke, jadi kesimpulannya, di antara kedua mobil ini, si CX-3 memiliki poin lebih tinggi, Vic. Iya, betul. Apalagi ditambah dengan dia harganya yang lebih murah dibandingkan si CHR. Oke, jadi begitulah komparasi kami di segmen Compact SUV. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel Grid Auto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.